Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut baik kunjungan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Semarang. Wali Kota berharap agar Kota Semarang dapat menjadi wilayah yang mandiri dan produktif. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar ke Semarang pada Kamis 19 Juni 2025 disambut baik oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Diharapkan kunjungan ini dapat meninjau langsung tantangan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Menurutnya, meski berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan telah dijalankan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan, penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang masih terhambat oleh faktor lingkungan dan keterbatasan infrastruktur. Salah satu hambatan utamanya adalah banyaknya warga yang tinggal di bantaran Sungai Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2024 masih berada di kisaran 4%. Angka ini belum sesuai target RPJMD yang dipatok sebesar 3,39% dan ditargetkan turun menjadi 2,99% pada akhir 2029. Nggak bisa diapa-apain karena RT lain nggak bisa diapa-apain karena itu tanahnya milik BPS. Sementara kalau kita mau memindahkan penduduk yang ada di sini nggak mungkin juga karena secara sosial kita memiliki impact yang cukup. Nah ini kalau tidak ada intervensi dari pemerintah pusat ya kita masih gagal. Maka itu kita syukur ada kehadiran Pak Menko hari ini yang bisa nanti menembus batas-batas hal yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Menanggapi hal tersebut, Menko Muhaimin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda prioritas semua pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah. Dan kita minta supaya serius kemiskinan menjadi agenda semua pihak, baik semua kementerian, semua lembaga, semua pemerintah daerah. Kemiskinan harus diletakkan di agenda teratas. Kita mau ngapain aja, kemiskinan harus menjadi agenda prioritas. Selain itu, target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam 4 bulan ke depan dipastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran. Bansos diterima maksimal 5 tahun, kecuali untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia berharap kantong-kantong kemiskinan bisa disulap menjadi wilayah yang mandiri dan produktif. Tim Liputan melaporkan. Pemkab Klaten bersama Forkopimda dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar program Forkopimda Goes to School dengan menyasar 16 SMA SMK di Klaten. Program dilaksanakan selama 4 hari mulai dari Senin hingga Kamis. Di hari terakhir, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo mengunjungi SMA Negeri 2 Klaten. Hadir dalam kegiatan ini unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Polres Klaten, Kesbangpol, dan diikuti oleh para siswa. Kegiatan diisi dengan pemberian motivasi serta pembekalan wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Program Forkopimda Goes to School menyasar SMA SMK sebagai langkah preventif, menekan angka kenakalan remaja dan memperkuat karakter generasi muda. Meskipun ada beberapa sekolah yang tidak mewajibkan di Semada Klaten, ekstra wajib itu pramuka. Karena di situ kita bisa melatih anak-anak kita dan menanamkan patriotisme. Bahkan kita wajibkan anak itu untuk hafal tidak saja Pancasila, tetapi pembukaan UUD 45. BPIP membangun ini karakter anak-anak terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Kita BPIP membumikan Pancasila. Karena setelah reformasi itu kan mata pelajaran Pancasila itu nggak menjadi wajib. Dalam kesempatan ini, Bupati yang merupakan alumni SMA Negeri 2 Klaten memberikan motivasi dan berbagai pengalaman saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Klaten hingga menjadi Bupati Klaten. Hari ini cukup berbeda dengan yang saya sampaikan mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya.
saya lebih kemudian menyampaikan pengalaman yang benar-benar saya alami, bagaimana kemudian saya tumbuh berkembang mulai dari kecil di sini dan kemudian membentuk karakter yang akhirnya kemudian bisa menjadi Amila seperti sekarang. Nah, harapan saya adik-adik bisa mengambil hikmahnya dari pengalaman saya, kemudian agar lebih berhati-hati. Karena saya dulu juga sempat nakal juga, tapi alhamdulillah kemudian bisa kembali ke relnya sehingga kemudian bisa mengejar cita-cita. Alhamdulillah, saya harapkan hari ini tantangannya lebih luar biasa karena sosial media, karena pergaulan dan lain sebagainya, sehingga harapan kami adik-adik ini kemudian bisa lebih menjaga sehingga nanti bisa mengejar cita-citanya dengan lebih tepat. Kegiatan sosialisasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan karakter menuju Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan support pada anak didik agar wawasan kebangsaan dan 4 pilar benar-benar tertanam dilakukan anak didik. Dari Klaten, Saiful Effendi, Tim iNews melaporkan. Tolong ambulans sing cepak, tolong. Kedul Bandung. Nang Kedul Bandung, tolong. Sebuah bus terperosok ke parit dan terbalik di Jalan Raya Pencalungan, Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ini sempat membuat sejumlah penumpang panik. Kecelakaan terjadi saat bus mengantar rombongan tamu undangan kembali ke daerah asal di Banten. Di jalan menanjak dan sempit, bus berpapasan dengan sebuah truk. Bus berhenti dan mundur untuk memberi jalan, namun justru terperosok dan terbalik ke parit di sisi jalan. Papasan di atas. Sama apa itu? Sama truk. Setelah itu nggak kuat, mundur, tapi di belakangnya ada apa itu? Mobil Avanza. Ada Avanza. Terus jenengan mengambil kiri tapi nggak tahu ada selokan ini, Om. Ya. Tapi untuk korban aman ya? Akibat kecelakaan ini puluhan penumpang luka ringan, sementara kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Satlantas Polres Batang telah melakukan olah TKP serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan ini masih terbakar mobil, bener. Api berkobar menghanguskan sebuah mobil travel di Jalan Raya Sragen, Ngawi, Jawa Tengah. Kebakaran ini terjadi setelah mobil travel ini bertabrakan dengan mobil lain. Benturan keras menyebabkan minibus travel terguling dan terseret sejauh 6 meter. Peristiwa itu memicu percikan api yang membesar dan membakar seluruh bagian kendaraan. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Sragen dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian ini mobil MPV mengalami kerusakan parah, sementara minibus travel hangus terbakar. Dari 12 penumpang travel, 6 orang mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Sragen. Sementara dari 2 penumpang mobil MPV, keduanya juga mengalami luka dan langsung dibawa ke RS Amal Sehat Sragen untuk mendapatkan perawatan. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Warga panik saat sebuah minibus bermuatan cabai meluncur mundur saat hendak parkir di depan gudang cabai di Jalan Kebalen Wetan, Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Diduga rem minibus ini tak berfungsi karena kondisi jalan yang menurun. Minibus baru berhenti setelah melindas seorang warga, kemudian menabrak tembok rumah. Korban merupakan perempuan berusia 55 tahun yang biasa bekerja sebagai pemetik gagang cabai. Saat kejadian, ia hendak mengambil cabai untuk dibersihkan. Korban sempat berlari untuk menyelamatkan diri, namun mobil terlalu kencang hingga langsung melindasnya. Lah ibu ini, warga RT 7 ini, mau ngambil cabai. Tahu mobil itu melondor, lari beliau ini. Tapi karena saking kencangnya lari, dia keserempet jatuh, langsung diterjang. Korban tewas langsung dilarikan ke kamar jenazah RSA Malang. Insiden kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polresta Malang Kota. Di Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo diwarnai kericuhan. Petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon menutup akses jalan masuk menuju lokasi eksekusi. Akibat insiden ini, satu anggota dari Polresta Sidoarjo alami luka di bagian pelipis, jatuh dari motor setelah ditarik massa aksi.
Kuasa hukum termohon menyebut mengadang rencana eksekusi lahan yang dilakukan PN Sidoarjo terima karena baru menerima surat pemberitahuan eksekusi pada 17 Juni. Setelah melalui pintu samping lahan, akhirnya jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo didampingi TNI Polri berhasil membacakan berita acara eksekusi lahan tersebut. Aparat keamanan kemudian meninggalkan lokasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, Masjid Ibas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, memenangkan keluarga, Skema oplosan tuh nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, sholat tarawih perdana pertama, sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan, Tinggal dunia 5 dekade, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 1 Maret, 6 profesi guru, Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan sehingga gagal menyalipkan Rp2.000, sholat tarawih forum and Kernas anak Israel, iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah, Kabur aja dulu. kegelisahan. bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lama. Aku belum tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Tumpal, apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan Tapi masalahnya harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. topik ini yang bermasalah? kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti, Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lama. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah, nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews.
Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi Dialihkan ke tempat lain. jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya. hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di Newsroom, Hanyut, hipotermia, kartu pembunuhan, Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya. hari tua, keluarga, Negara, puasa, masjid, silaturahmi listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di Newsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan. dan keluarga. Skema oplosan itu nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan Baru meninggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam 1 Maret 6 profesi guru Polda Jawa Tengah dan Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum and kernas anak Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda agak kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Ada pergantian lambat. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukmin. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkah lapak? perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus Anda harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Topik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang syarat bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukmin. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews.
Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya Dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Saling serang antara Israel dengan Iran membuat publik internasional bereaksi. Pertemuan 7 negara yang tergabung dalam G7 menambah panas hubungan antara Israel dengan Iran, lantaran KTT G7 menyatakan dukungannya kepada Israel. Dalam pernyataannya, G7 mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. G7 juga menegaskan kembali dukungannya untuk keamanan Israel. Bahkan mereka menyebut Iran adalah sumber utama ketidakstabilan regional dan teror. Menariknya, meski menyatakan dukungannya untuk Israel, namun ketujuh negara ini belum memutuskan akan memberikan bantuan kepada Israel. KTT G7 juga mengundang Presiden Prabowo. Namun pertemuan G7 berjalan bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia. Istana pun menjelaskan alasan Presiden Prabowo memilih kunjungan ke Rusia dibanding ke G7. Nah, undangan dari pemerintah Rusia untuk menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum mungkin sudah dari beberapa bulan yang lalu. Mungkin sudah dari bulan Maret atau April dan sudah dipersiapkan lama. Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Presiden Prabowo diundang menjadi tamu kehormatan di KTT G7 di Kanada. Negara anggota G7 adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Iran merilis video terbaru bernada ancaman terhadap Israel dengan serangan rudal-rudal jarak jauhnya. Iran menyebut serangan ini akan menjadi sebuah kejutan dan akan diingat dalam waktu lama. Namun Iran sejauh ini belum membeberkan rudal senjata-senjata apa yang digunakan. Serangan rudal Iran di Tel Aviv memicu diaktifkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome. Namun serangan Iran ini dengan mudah mengecoh dan membobol sistem pertahanan udara Israel. Bahkan dalam beberapa kasus, sistem pertahanan udara Israel berbalik arah menjadi senjata makan tuan. Setelah gagal mempertahankan superioritas mereka di udara, rapuhnya sistem pertahanan Israel membuat panik warga. Akibatnya Menteri Keamanan Israel terlibat adu mulut dengan warga saat melihat kondisi kota Tel Aviv pasca serangan Iran. Serangkaian serangan Iran ke Israel masih terus berjalan. Kerusakan parah terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv. Kepulan asap terjadi di sebuah gedung yang rusak akibat serangan rudal Iran. Petugas tanggap darurat bergerak cepat menuju lokasi saat serangan Iran masih terjadi. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban sipil, termasuk 63 orang terluka di Tel Aviv. Selain gedung-gedung di Tel Aviv, fasilitas umum serta transportasi umum pun mengalami kerusakan parah.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi bahwa Iran telah meluncurkan 30 rudal ke Israel. Namun sebagian besar berhasil dihalau oleh sistem pertahanan udara Israel. Meski demikian, kantor berita milik Iran Tasnim menyebut saat serangan di Herzliya, Iran telah berhasil menghantam markas besar Badan Intelijen Mossad milik Israel. Rudal hipersonik Iran mampu membobol sistem pertahanan udara Israel. Mengutip dari Tasnim News Agency, Korps Pengawal Revolusi Iran mengumumkan keberhasilan unit-unit pasukan dirgantaranya melewati sistem perlindungan udara Israel yang paling canggih. Tehran Times melaporkan Iran menargetkan sejumlah wilayah termasuk pusat logistik dan markas besar Mossad di Herzliya. Kementerian Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Reza Taleh menyatakan serangan terbaru Iran menunjukkan kerentanan sistem pertahanan Israel. Namun sebaliknya Israel mengecilkan dampak serangan Iran. Israel mengklaim serangan Iran hanya merusak fasilitas pendukung di sekitar gedung Mossad. Serangan rudal balistik Iran dengan nama Operasi Janji Sejati 3 ini dilancarkan secara bergelombang sebagai jawaban atas serangan udara yang dilancarkan Israel sejak 13 Juni lalu dengan membombardir pusat-pusat militer dan fasilitas strategis milik Iran. Di tengah konflik antara Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman, tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Bagi Anda pecinta kuliner bakar-bakaran, harus mencoba menu yang satu ini. Ya, inilah kambing muda bakar yang dikombinasi dengan nasi kebuli khas Timur Tengah. Meski olahan serupa marak ditemui di berbagai restoran, namun daging olahan Rahmat, warga desa Kutaya Sabawang, Banjarnegara, Jawa Tengah ini berbeda dan dijamin akan memanjakan lidah. Ini karena kambing yang digunakan sengaja dipilih yang masih di bawah 1 tahun agar daging lebih empuk. Dengan menggabungkan bumbu khas Nusantara dan Timur Tengah, Rahmat berhasil menciptakan menu paduan yang disukai banyak pelanggannya. Karena kelezatannya pula, daging kambing bakar muda ini selalu ramai pesanan meski Rahmat tidak membuka kedai atau warung makan. Ya, toppingnya ini ada ayam sama kambing. Nah, kambing ini yang kita pakai adalah kambing yang di bawah umur usia 1 tahun, sehingga tingkat keempukannya harumannya itu sangat bagus sekali gitu. Harga paket nasi kebuli dan kambing muda bakar ini cukup ramah di kantong, mulai dari Rp20.000 hingga Rp300.000 yang bisa dinikmati 10 orang. Gimana pemirsa, tertarik makan empuknya daging kambing muda bakar dan nasi khas Timur Tengah? Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.